eksplorasi bioteknologi pertanian dalam waktu 7 menit. Di sini kita akan membahas 3 level bioteknologi. Yang pertama, kultur jaringan, yang kedua tradisional, dan yang ketiga rekayasa genetika. Dari tempe yang kita makan sehari-hari, sampai dengan tanaman super yang tahan hama. yuk mulai! Tahukah kalian, perkembangan bioteknologi telah membawa perubahan besar dalam dunia pertanian dengan menghadirkan solusi inovatif terhadap berbagai tantangan produksi pangan. Melalui bioteknologi tradisional, pemanfaatan rekayasa genetika, serta kultur jaringan, sektor pertanian kini mampu menghasilkan varietas unggul yang lebih tahan hama, penyakit, dan kondisi lingkungan ekstrim. Teknologi ini tidak hanya meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil panen, tetapi juga mendukung efisiensi penggunaan lahan, air, dan pupuk. Di tengah meningkatnya kebutuhan pangan global, bioteknologi menjadi pilar penting dalam mewujudkan pertanian yang lebih modern, berkelanjutan, dan adaptif terhadap perubahan iklim. Dengan demikian, bioteknologi memainkan peran strategis dalam membangun masa depan pertanian yang lebih cerdas dan berdaya Pertama, saing. ada bioteknologi tradisional. Contoh produk dari bioteknologi tradisional yaitu ada tempe. Tempe ini dibuat dari fermentasi kedelai dengan ragi yang bernama Rhizopus oligosporus. Fermentasi adalah proses biokimia yang mengubah senyawa kompleks menjadi lebih sederhana. Contohnya seperti dari karbohidrat menjadi alkohol. Nah, contohnya ada yogurt, tempe, dan tahu. Ini semua dasar dari bioteknologi modern karena murah, mudah, dan sudah terbukti selama ratusan tahun. Selanjutnya ada kultur jaringan, yaitu teknik perbanyak tanaman dalam kondisi steril. Dari jaringan tumbuhan yang sedikit bisa menghasilkan ratusan bibit baru. Keunggulannya ada cepat, sehat, seragam, dan tidak bergantung pada musim. Contoh budidaya kultur jaringan yang sudah berhasil itu ada anggrek, jati, dan pisang. Ini adalah kultur jaringan pule panda atau Rauvolfia serpentina, dan ini sudah punah di alam karena sudah tahun 2000 sudah tidak ada di pasaran, dan ini kita sudah mengkonservasi secara in vitro di kultur jaringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pagi ini kita akan melakukan pelatihan teknik perbanyakan tanaman hias yang up to date ya, dengan menggunakan hormon, dengan menggunakan zat mutasi varigata, dengan menggunakan zat penghambat yang harapannya nanti akan menghasilkan tanaman-tanaman yang bervariasi dan berkualitas tinggi. Baik ya, kita siap-siap sekarang kita akan praktek bagaimana teknik perbanyakan kultur jaringan dengan skala rumah tangga, dan ini
bisa dilakukan hanya dengan menggunakan NCAS dan di tempat terbuka. Baik, kita mulai. Nama saya Edi Sandra. Ya, sehari-hari saya sebagai dosen. Cuma sekarang sedang COVID, jadi Dan yang terakhir itu ada level yang paling canggih dan paling modern untuk saat ini loh teman-teman, yaitu rekayasa genetika, di mana modifikasi DNA dilakukan untuk menghasilkan tumbuhan-tumbuhan yang unggul dan juga berkualitas. Seperti contoh, untuk saat ini ada loh yang namanya padi tahan hama dan juga ada jagung yang memiliki nutrisi yang sangat tinggi, di mana ini semua kita lakukan untuk membantu ketahanan pangan dunia. Tapi teman-teman perlu ingat kembali loh bahwa semua itu tidak bisa kita lakukan tanpa adanya regulasi yang ketat, karena kita itu perlu menjamin keselamatan dan keamanan konsumen serta lingkungan. Jadi, itulah 3 level teknologi pertanian, dari yang sederhana sampai ke yang canggih. Ini semua penting untuk Indonesia. Yang menariknya lagi, ketika level ini saling berkesinambungan, di mana biotek tradisional itu tetap relevan, tapi sambil mengembangkan yang lebih modern. Sebagai mahasiswa, kita bisa mulai dari hal kecil seperti diskusi, belajar, atau bahkan melakukan penelitian sederhana tentang bioteknologi. Oh ya, buat kalian yang mau tahu informasi lebih banyak, bisa cek sumber di bawah ini. Kalau kalian penasaran dengan salah satu topik tadi, kalian boleh banget tahu eksplor lebih dalam. Atau bisa tanya dosen-dosen di kampus kami. Indonesia menjadi cerah dengan inovasi bioteknologi seperti ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe, dan tinggalkan kolom komentar. Bye-bye. Bye!